Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 395.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. In this new content teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan di English Premier League antara Liverpool versus Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Dengan hasil imbang ini berarti Liverpool untuk sementara berada di peringkat nomor 1. Poin mereka dengan Manchester City sama, yakni 83 poin, tapi Liverpool unggul dari segi selisih gol. Namun jika nanti Manchester City bisa meraih kemenangan lawan Newcastle United, berarti Manchester City akan menggeser Liverpool dari puncak klasemen, dan selisih poin antara Manchester City dengan Liverpool nanti akan menjadi 3 poin. Tidak seperti sebelumnya, kita tahu selisih poin di antara kedua tim ini adalah 1 poin. How about Tottenham Hotspur? Kita tahu Tottenham Hotspur punya target untuk menyelesaikan musim kompetisi ini dengan berada di dalam top 4 zone agar bisa bermain di Champions League musim depan. Dengan hasil imbang ini berarti Tottenham Hotspur masih berada di peringkat nomor 5. Tapi menurut saya hasil imbang ini adalah bagaikan kemenangan bagi Antonio Conte, teman-teman. Karena seperti yang kita pahami bahwa Liverpool adalah tim yang sedang on fire. Liverpool adalah tim yang senantiasa mencetak gol di setiap pertandingan mereka. Dan Liverpool tidak punya masalah ketika tim lawan itu bisa mencetak gol lebih dulu. Karena mereka sering juga melakukan comeback. Seperti yang mereka lakukan di pertandingan Liga Champions lawan Villarreal. Sudah tertinggal 2-0, secara agregat sudah 2 sama, ternyata di babak kedua mereka bisa mencetak 3 gol. Di pertandingan dini hari tadi juga sama kan situasinya. Mereka tertinggal lebih dulu, mereka bisa menyamakan kedudukan, dan bisa saja mereka meraih kemenangan. Tapi satu hal yang hebat dari Antonio Conte, bahwa selain dia bisa menahan Liverpool di Anfield, dia juga bisa membawa timnya mengalahkan Manchester City di kandang Manchester City. Dan faktanya bahwa musim ini Tottenham Hotspur tidak terkalahkan lawan Liverpool dan juga Manchester City. 3 diantaranya bersama Antonio Conte. Yang pertama kan kita tahu kemenangan Tottenham Hotspur lawan City itu ketika dilatih oleh Nuno. Tapi kan permainannya mirip, meskipun tidak sama. Nah, bagaimana caranya Tottenham Hotspur itu bisa membuat para pemain Liverpool itu frustrasi? Ya sudah pasti dengan mengandalkan permainan defensif. Tapi saya tidak melihat tim ini bermain dengan cara parkir bis, parkir tank, sewa gunung, atau parkir tanker, atau parkir pesawat. Enggak juga. Karena para pemain dari Tottenham Hotspur itu berkumpul pertama-tama di lini tengah. Mereka menyulitkan pergerakan para pemain Liverpool yang berada di tengah, atau juga untuk bisa memberikan umpan-umpan ke lini depan. Kemudian baru mereka melakukan blocking area di lini pertahanan untuk mencegah pemain-pemain Liverpool di depan seperti Sadio Mane, Diaz, ataupun Salah untuk bermanuver dengan skill individu mereka. Maka itu meskipun secara total peluang Liverpool menciptakan sekitar 22 atau 23 peluang, tapi yang on target hanya 4, teman-teman. Nah, di sini terlihat kan bagaimana kesulitan dari para pemain Liverpool ketika mereka berhadapan dengan tim-tim yang mengandalkan strategi bertahan. Betul lawan Everton sebelumnya mereka bisa meraih kemenangan, tapi juga dengan susah payah. Lawan Villarreal juga sama kan seperti itu. Betul mereka bisa meraih kemenangan, tapi juga dengan susah payah. Ternyata di pertandingan ini mereka tidak bisa meraih kemenangan. Bagaimana dengan Tottenham Hotspur? Oke, mereka bertahan, tapi ketika mendapatkan bola mereka juga berani menyerang secara terstruktur. Jadi tidak hanya memberikan bola langsung ke lini depan, tapi permainan itu diproses dulu di antara para pemain yang berada di tengah. Maka itu beberapa kali counter attack dari Tottenham Hotspur itu juga mengancam pertahanan dari Liverpool atau juga penjaga gawang Alisson. Di babak pertama, Liverpool menciptakan peluang dari Sadio Mane dan Luis Diaz yang dua-duanya dari luar kotak penalti. Satu peluang dari dalam kotak penalti itu yaitu ketika Van Dijk melakukan sundulan dari corner, Trent yang mengambil corner itu, dan sundulannya itu terkena mistar gawang. Udah itu aja peluang yang berbahaya dari Liverpool. Dari Tottenham ada 2, dari Bentancur dan juga satu lagi dari Højbjerg. Dua-duanya dari proses serangan balik. Memang Son dan Kane adalah 2 pemain yang diandalkan untuk mencetak gol. Tapi 2 gelandang bertahan dari Tottenham Hotspur ini juga terlibat secara konsisten dalam upaya mereka membangun counter attack. Maka itu para pemain tengah di Liverpool ini sering kecolongan ketika 2 pemain gelandang bertahan ini juga ikut terlibat dalam proses serangan balik dari Tottenham Hotspur. Dan satu hal positif yang dilakukan oleh Antonio Conte di pertandingan ini adalah dia meminta para pemain Tottenham Hotspur itu untuk terus mengawal pergerakan dari para pemain Liverpool yang berada di tengah.
khususnya Henderson dan juga Thiago, karena terlihat dua pemain ini sulit untuk mendistribusikan bola ke depan. Lawan Villarreal ketika Liverpool mengalami deadlock, kita tahu bahwa Henderson adalah pemain yang bisa memecah kebuntuan tersebut, meskipun akhirnya dikasih gol bunuh diri ke pemain dari Villarreal. Tapi kan Henderson yang melakukan pergerakan itu di wing, kemudian dia melepaskan crossing, terkena Estupinian gol bunuh diri. Di match ini Henderson dan Thiago itu di lock, sehingga ketika para penyerang Liverpool itu tidak bisa bermanuver, pemain dari second line juga tidak bisa berkontribusi. Memang kadang-kadang kita menilai bahwa Tottenham Hotspur ini bermain terlampau bertahan, tapi menurut saya enggak juga. Karena materi pemain mereka tidak punya playmaker di tengah, mereka tidak punya pemain kreatif di lini tengah. Seperti yang tadi saya katakan, 2 gelandang bertahan, 2 wingback. Mau tidak mau mereka harus menyerap dulu serangan dari para pemain tim lawan, baru kemudian mereka membangun counter. Dan Tottenham Hotspur ini hebatnya bisa menjalankan strategi mereka secara baik ketika lawan tim-tim yang mengandalkan permainan terbuka atau ball possession, seperti lawan Liverpool dan juga Manchester City. Tapi ketika ketemu tim-tim papan tengah ataupun papan bawah, biasanya mereka pun sulit meraih kemenangan. Karena tim-tim papan bawah juga akan bermain seperti mereka, menunggu dulu di belakang, baru kemudian counter. Liverpool seperti yang kita ketahui punya form yang luar biasa di Anfield. Mereka satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Anfield. Tapi di pertandingan ini tampak jelas ketika mesin di tengah itu tidak bisa mendukung kinerja para pemain di depan, nah disitulah Liverpool sulit untuk menciptakan peluang-peluang yang berbahaya. Malahan saya melihat di babak kedua peluang berbahaya dari Liverpool gak banyak, dari Luis Diaz dan juga dari Salah di dalam kotak penalti. Luis Diaz yang mencetak gol lebih banyak di babak pertama, dan saya pikir itu wajar. Karena kita juga harus pahami bahwa Liverpool punya jadwal yang sangat amat padat kan musim ini, teman-teman. Mereka sebelumnya sudah lolos ke final Piala Liga Inggris, menjadi juara. Kemudian mereka sudah lolos ke final Piala FA, masih harus lawan Chelsea. Sudah lolos ke final Liga Champions, masih harus lawan Real Madrid. Beda dengan Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur sudah tersingkir dari Piala FA, dari Piala Liga Inggris, dari kompetisi antar klub Eropa. Ya artinya mereka fokus hanya ke Liga Premier Inggris. Maka itu terlihat bagaimana permainan agresif dari para pemain Tottenham Hotspur juga menyulitkan para pemain Liverpool, sehingga begitu banyak pergantian yang perlu dilakukan oleh Klopp. Mulai dari sektor lini belakang, lini tengah, dan juga kita tahu lini depan. Bahkan Liverpool sempat bermain dengan 4 striker ketika Jota masuk di babak kedua. Tapi tetap saja mereka gak bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Mungkin kita mengira bahwa para pemain Tottenham Hotspur itu membentuk barikade, tapi saya melihatnya enggak. Para pemain Tottenham Hotspur itu justru menutup area mulai dari lini tengah, sehingga aliran bola dari para pemain Liverpool itu terganggu. Bagaimana dengan proses gol dari Tottenham Hotspur? Nah, jika teman-teman perhatikan bahwa berkali-kali para pemain Tottenham Hotspur itu membangun serangan balik, bukan saja dari sektor sayap, di mana mereka punya 2 wingback, tapi juga dari tengah. Nah, contoh kita lihat pada saat Højbjerg mendapatkan peluang. Kan kita lihat, bola itu tidak langsung diberikan ke sayap, tapi diberikan ke Son di depan, kemudian Son bermanuver dan memberikan bola ke tengah. Dia gak langsung kirim crossing ke depan, meskipun sudah ada Harry Kane yang melakukan pergerakan tanpa bola. Dia berikan ke tengah dan Højbjerg hampir mencetak gol. Bagaimana dengan Liverpool? Karena mereka sulit menciptakan peluang dari dalam kotak penalti, maka Luis Diaz dan Mane menciptakan peluang dari luar kotak penalti di babak pertama. Kemudian mereka coba juga untuk mencetak gol dari set piece, tapi tidak berhasil. Itu sudah bisa dibaca oleh para pemain Tottenham Hotspur. Satu saja peluang yang berbahaya dari Van Dijk, yang sundulannya tadi kan saya katakan terkena mistar gawang. Masuk ke babak kedua, para pemain Tottenham Hotspur tampaknya lebih percaya diri, karena kan halftime sudah 0-0 nih. Mereka lebih berani juga keluar menyerang sesekali. Dan akhirnya kita lihat bola yang sebetulnya, atau situasi yang sebetulnya tidak berbahaya di pertahanan Liverpool bisa dimanfaatkan oleh Harry Kane untuk menciptakan sebuah proses serangan yang berbahaya, dan Sessegnon bisa memberikan umpan kepada Son untuk mencetak gol ke-20-nya musim ini. Ini adalah musim paling produktif bagi Son, teman-teman. Belum pernah dia mencetak 20 gol dalam satu musim, hanya gol-gol yang dia cetak ini semua di English Premier League. Dan kita lihat sebetulnya ketika Emerson Royal memberikan bola ke Harry Kane, itu kan sebetulnya bukan situasi yang berbahaya. Tapi para pemain Liverpool semuanya out of position. Trent yang seharusnya berada di kanan berada di kiri, Robertson yang harusnya berada di kiri berada di kanan, Van Dijk out of position, sehingga itu yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Tottenham Hotspur. Ini yang mereka cari, kelengahan dari para pemain Liverpool, karena keasikan menyerang, karena bermain terbuka, karena kepentingan Liverpool mendapatkan 3 poin. Jadi Tottenham Hotspur saya tidak melihat masuk ke pertandingan ini untuk mendapatkan 3 poin, tapi untuk mendapatkan at least 1 poin. Kalau bisa dapat 3 poin ya bagus juga, yaitu rezeki mereka. Dan Liverpool finally can score a goal, mau tidak mau harus tendangan dari luar kotak penalti, yaitu Luis Diaz, tendangannya terkena Bentancur kan. Jadi bola berubah arah. Kemudian gol. Setelah itu Salah mendapatkan 1 peluang dari dalam kotak penalti. Selebihnya kita lihat para pemain Tottenham Hotspur juga coba untuk terus
membangun counter attack yang masih bisa diantisipasi oleh para pemain Liverpool. Tapi sekali juga lolos tuh Ben Davies, hampir dia mencetak gol kan, hampir dia membawa Tottenham Hotspur meraih kemenangan. Hampir mirip tuh dengan gol yang dicetak oleh Tottenham Hotspur, yaitu serangan dari tengah terus diberikan ke sektor sayap. Jadi para pemain Tottenham Hotspur di tengah juga berkreasi walaupun mereka bukanlah kreator serangan. Artinya mereka sudah paham dengan taktik permainan Antonio Conte. Dan sejak dilatih oleh Antonio Conte dalam 25 pertandingan terakhir, Tottenham Hotspur ini hanya kalah 6 kali teman-teman. Dan jika kita bandingkan track record antara Arsenal dan Tottenham Hotspur dalam 10 pertandingan terakhir, Tottenham Hotspur itu jauh lebih unggul loh. Teman-teman bisa lihat track recordnya dalam 10 pertandingan terakhir. Artinya Antonio Conte sudah menyulap tim ini menjadi tim yang tangguh. How about Jurgen Klopp? Saya pikir gak ada salahnya dari Jurgen Klopp di pertandingan ini. Dia sudah menurunkan semua pemain terbaik mereka, bahkan menambah satu striker. Tapi ketika tim lawan itu lebih unggul dari segi taktik, dari segi game plan mereka, ya menurut saya sulit juga sih bagi para pemain Liverpool untuk tancap gas terus, istilahnya gaspol terus. Karena dari segi kebugaran juga tentu mereka kelelahan lah. Ini musim yang sangat melelahkan bagi mereka di semua kompetisi loh. Mereka masuk ke final kan, yang itu tadi saya sudah jelaskan kan, ke final FA, Champions dan juga Piala Liga. Dan di Liga Premier Inggris juga masih ada peluang, meskipun ya tampaknya sekarang favoritnya adalah Manchester City, tapi masih ada peluang, apapun bisa terjadi di Premier League teman-teman. Saya siaran pertandingan ini kan dini hari tadi di SCTV, dan saya jelaskan yang paling sulit nih bagi Liverpool adalah lawan tim-tim yang bermain bertahan dan kemudian mengandalkan serangan cepat. Jadi bukan saja bertahan, dan ternyata betul itu yang terjadi. Tottenham Hotspur berkali-kali mengganggu konsentrasi para pemain Liverpool yang sebetulnya sibuk menyusun serangan, tapi ketika mereka dipaksa lagi untuk kembali ke belakang, ya itu juga cukup melelahkan ya teman-teman. But anyway, this is a good result for Tottenham Hotspur, dan juga ya menurut saya bagi Liverpool yang penting ya mereka gak kalah. Kalau seandainya mereka kalah, ya tentu semakin menyulitkan mereka untuk menjadi juara di Liga Premier Inggris. Peluang masih terbuka bagi Liverpool, peluang tentu lebih besar bagi Manchester City. Kita tunggu kelanjutan dari saga persaingan antara Liverpool dan juga Manchester City. Sayang kedua tim ini tidak akan bertemu di final Liga Champions ya teman-teman. Karena siapa? Karena ada Wakhaji Benzema, kembaran saya. Senggol dong. Oke, bagaimana dengan analisa dari teman-teman? Silakan memberikan analisa kalian atau counter analisa kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.